Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran TPS kuantitatif. Karena ini adalah merupakan pelajaran pertama pada hari ini, maka silahkan berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, oke, kita akan mulai. Izinkan saya untuk men-share slide saya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini adalah menyambung dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu adalah berkaitan dengan pertidaksamaan. Jadi sebenarnya secara khusus di matematika ini pernah dibahas ya. Jadi kalau yang kemarin adalah persamaan, nah sekarang adalah pertidaksamaan, tapi tidak sekompleks dan tidak selengkap di matematik untuk pertidaksamaannya, karena kalau misalnya TPS kuantitatif itu lebih simple dan lebih sederhana lagi. Tapi prinsip-prinsipnya tentunya kalian sudah dapatkan di pelajaran khusus matematika umum. Oke, nah kita bahas yaitu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu memahami sifat pertidaksamaan, terutama untuk TPS penekanannya adalah sifat-sifat daripada pertidaksamaan tersebut. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Ingat bahwa jenis pertidaksamaan akan mempengaruhi bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini dibatasi hanya 3 jenis pertidaksamaannya. Pertama adalah linier, lalu kemudian kuadrat, lalu yang terakhir adalah pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan yang namanya rasional gitu ya, tapi tetap tidak serumit di matematik. Oke, kita akan lihat nanti contoh-contohnya bagaimana ya, pembuktiannya adalah di contoh-contohnya tersebut. Soal-soal yang pernah dikeluarkan di tes-tes yang ada kaitannya dengan TPS kuantitatif. Oke, kita mulai materi pertama, yaitu adalah mereview kembali pengertian dari pertidaksamaan. Ya, saya sudah jelaskan di awal, pertama kali kalian masuk ke CTF, kita ada kelas matrikulasi yang kaitannya adalah dengan pertidaksamaan. Nah, jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka di mana ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan oleh salah satu tanda lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, atau besar sama dengan, atau sebenarnya ada lagi yaitu adalah tidak sama dengan. Tapi untuk TPS biasanya yang dipakai adalah keempat tanda ini. Nah, lalu kemudian kalian juga harus paham simbol dan bahasanya gitu ya, bahasa sehari-hari kalau misalkan dituliskan dalam bentuk soal. Contoh, kalau misalnya X lebih besar daripada 2, maka itu artinya adalah nilai terkecil dari X adalah mendekati 2. Jadi 2 nggak boleh, tapi mendekati 2, 1,999 sekian. Nilai terkecilnya adalah 2, ya. 2,0000001 gitu, karena dia lebih besar. Nah, kalau X lebih kecil daripada 6, maka nilai terbesarnya adalah mendekati 6, 5,9999 sekian gitu. Oke. Kemudian kalau X di antara 2 sampai dengan 5 itu artinya adalah nilai terkecil daripada si X itu mendekati 2 tapi tidak 2, dan nilai X yang terbesar adalah 5. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya di situ. Berarti yang paling besar itu adalah 5. Oke ya, saya rasa ini mereview saja. Lalu kemudian ini yang penting yaitu adalah bagaimana memahami sifat-sifat daripada pertidaksamaan. Dari serangkaian sifat-sifat ini, maka yang penting itu adalah kalau misalnya pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda daripada pertidaksamaan tersebut akan berubah. Itu saja ya, biasanya yang paling penting. Nah, kapankah dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif? Pada saat koefisien daripada variabelnya itu masih negatif. Tapi kalau misalnya koefisiennya sudah positif, maka tidak perlu lagi dikalikan dengan negatif. Oke, kita breakdown satu-satu soalnya. Misalnya yang pertama adalah kalau A lebih besar daripada B, maka itu bisa dibalik. Berarti artinya bahwa B lebih besar daripada si A. Oke, kalau misalnya sifat transitifnya yaitu adalah kalau A lebih kecil daripada si B,
dan B lebih kecil daripada si C, maka artinya bahwa A lebih kecil daripada si C. Oke ya. Lalu kemudian yang ketiga itu kalau misalnya ada pertidaksamaan mau ditambah atau dikurangkan dengan sebuah bilangan di mana C-nya adalah elemen bilangan real, maka nanti di situ tandanya tetap. Ya, kalau awalnya A lebih kecil daripada B, maka setelah ditambah atau dikurangkan dengan C, maka tetap bahwa A lebih besar atau lebih kecil daripada C. Ini sebentar ya, saya revisi terlebih dahulu. Ini harusnya adalah lebih kecil daripada si B, ya kan? Ini B ya. B lebih plus minus daripada si C. Oke, itu saja saya rasa. Ini penjelasannya untuk sifat-sifatnya ini ada 8, tapi yang paling penting yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau misalnya dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Itu saja yang penting. Oke, lalu kemudian penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini sebenarnya sudah pernah kalian kerjakan di matematik. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan berbicara mengenai 3 hal besar. Pertama adalah pertidaksamaan linier, berarti dia berpangkat 1. Lalu kemudian pertidaksamaan kuadrat, berarti berpangkat 2. Dan pertidaksamaan pecahan. Nah, lihat pertidaksamaan pecahannya juga sangat sederhana sekali. Bentuknya adalah AX kurang B per CX kurang D lebih kecil sama dengan 0. Nah, yang harus kalian pahami bahwa kalau misalkan dia pertidaksamaan pecahan, maka nanti penyebutnya tidak boleh 0. Ya, penyebutnya tidak boleh 0. Jadi nanti siapa-siapa yang menjadikan 0, itulah menjadi nilai batasnya atau intervalnya, pembuat 0. Nah, berarti nanti dari sini untuk bentuk yang AX kurang B per CX dikurangkan dengan D lebih kecil sama dengan 0, berarti pembuat nolnya itu adalah untuk yang di atas, ya, untuk yang si pembilang, pembuat nolnya itu adalah B per A ya, berarti kan di sini X-nya itu adalah sama dengan B per A. Sedangkan untuk yang di bawah, berarti pembuat nolnya adalah D per C. Nah, kalau misalnya, ini cara mudah atau cara cepatnya prinsipnya sebenarnya adalah di pertidaksamaan kuadrat pernah dipelajari. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka nanti himpunan penyelesaiannya langsung saja dia terletak di antara kayak gini ya. Kalau misalkan lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti dia menggunakan kata atau, itu kata kuncinya. Nah, begitupun untuk yang di sini, selama nanti pembuat nolnya ada 2, maka bisa dipergunakan cara cepat. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka nanti dia di antara. Tinggal pilih yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Kalau misalnya B per A-nya lebih kecil daripada D per C, ya berarti B per A sampai dengan D per C. Tapi lihat untuk D per C, maka di sini hilang tanda sama dengannya. Kenapa? Karena D per C itu adalah merupakan pembuat nol pada penyebut. Penyebut di matematika walaupun soalnya pakai tanda lebih kecil sama dengan, tapi penyelesaiannya harus dihilangkan tanda sama dengannya. Dia itu hal-hal prinsipil sekali yang tidak boleh dilupakan. Nah, kalau misalkan lebih besar 2 pembuat nolnya, maka dia tetap sama, dia akan menggunakan atau. Hanya tinggal pilih saja yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Lebih kecil dari yang kecil, lebih besar dari yang besar. Kalau di sini tadi dibatasi bahwa yang kecil itu B per A, yang besar adalah D per C, ya berarti nanti jadinya lebih besar saja daripada D per C, tidak menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk B per A, dia memakai tanda sama dengan. Oke ya, ini dia. Nah, kita langsung ke soal. Ini yang paling penting adalah kalian bisa menjawab soal-soal TPS yang berkaitan dengan pertidaksamaan. Teorinya sudah lengkap pernah dipelajari di matematika umum kelas matrikulasi. Untuk yang pertama, jika Y sama dengan akar X dikurangkan sama 5 dengan X dan Y anggota bilangan asli. Oke, berarti kalau anggota bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif, maka apa yang terjadi? Maka karena di sini XY-nya adalah merupakan anggota bilangan asli, maka nilai daripada X ya, yang paling kecil itu adalah 36. Kenapa 36? Karena akar daripada 36 itu adalah 6. 6 kurang 5 hasilnya adalah 1. Y adalah merupakan bilangan asli.
Ya kan? Pada saat Y-nya sama dengan 1 atau X-nya di sini Y sama dengan 1, maka ya berarti X-nya itu adalah sama dengan 36. Pada saat Y-nya adalah sama dengan 2, berarti X-nya itu adalah sama dengan berapa? Sama dengan 49 ya. 49 gitu. Oke, akar X-nya adalah 7, berarti X-nya adalah sama dengan 49. Maka kalau misalkan diteruskan, kesimpulannya bahwa X-nya itu pasti lebih besar daripada nilai Y-nya. Gitu. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Karena dia harus merupakan bilangan asli, maka sudah harus ditentukan berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Itu sudah pasti nilainya. Oke, next. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, intinya adalah kalian harus bisa menentukan dulu nilai X atau nilai Y. Karena di sini ada X dan Y. Udah, dengan cara apa? Dengan cara pemaktoran. Yuk, saya butuh responnya. Untuk yang X kuadrat dikurangin sama X dikurangin sama 6 lebih kecil sama dengan 0. Silakan difaktorkan. Faktornya berapa, anakku? Min 3 dan 2. Oke, Min thank 2 you. dan Bisa 2. nih. Iya, thank you, Nak. Berarti X dikurangin 3, X ditambahin sama 2 gitu ya, lebih kecil daripada 0. Berarti pembuat nolnya adalah 3 atau minus 2. Oke, pembuat nolnya. Lihat bahwa di sini pakai tanda lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan berarti X-nya terletak di antara. Langsung ya, saya buat. Berarti terletak di antara minus 2 sampai dengan 3. Itulah nilai daripada si X. Sedangkan untuk nilai daripada Y, Y kuadrat dikurangkan dengan 7Y ditambah 12 lebih kecil daripada 0. Silakan lagi responnya. Min 3. Min 4 dan min 3. Oke, thank you Nezar, Habib, dan semua yang respon, thank you. Berarti nanti dari sini adalah X dikurangin sama 3, Y ya, Y dikurangin sama 4. Lebih kecil daripada 0. Maka pembuat nolnya adalah 3 dan 4. Maka karena dia lebih kecil juga berarti Y akan terletak di antara saja, tidak pakai tanda sama dengan 3 sama 4. Udah? Maka kalau misalkan kita buat seperti ini, X-nya itu sudah diketahui bahwa min 2 sampai dengan 3, Y-nya 3 sampai dengan 4. Berarti apakah opsi yang benar A, B, C, atau D? Dari kesimpulan ini? Iya, benar. B, sudah bisa dipastikan ya. Karena ingat bahwa kalau X lebih kecil sama dengan 3, maka nilai X terbesar. Kan gitu tadi di awal, di pengertian, X terbesar itu 3. Sedangkan untuk Y yang paling kecil adalah mendekati 3. Gitu. Berarti nanti nilai X-nya lebih kecil daripada nilai Y. Good. Itu dia ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau di matematik ini yang menjadi penyelesaian, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Tapi kalau di TPS kuantitatif adalah ngebandingin antara dua nilai. Lalu kemudian diambillah sebuah kesimpulan. Berarti kuncinya apa? Penalaran. Itu bedanya. Sama-sama judulnya pertidaksamaan. Tapi kalau pertidaksamaan di matematik dia mencari himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalnya di TPS kuantitatif dia lebih kepada penalaran dan bagaimana kita menyimpulkan atas hasil yang kita peroleh. Gitu. Oke. Jadi TPS kuantitatif itu memakai logika. Next. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat untuk bentuk yang pertama, itu sangat rumit sekali. X kuadrat dikurangkan dengan 9X ditambah. Waduh, 19,25. Berat ya untuk memfaktorkannya. Jadi lebih bagus saya bergeraknya adalah dari yang pecahan atau dari yang rasional terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu yang ini. Di sini jelas bahwa dikatakan Y tidak boleh sama dengan 1 karena kalau Y-nya 1 berarti penyebutnya 0 gitu ya. Itu nggak boleh. Berarti kita mulai ya. Berarti ini ruas kanannya belum 0. Berarti nolkan dulu ruas kanan. 5Y ditambah 3 per Y dikurangin 1 kurang 2 gitu kan. Lebih kecil sama dengan 0. Lalu yang dilakukan adalah samakan penyebut.
Berarti jadinya Y kurang 1, kemudian di sini 5Y tambah 3 tetap, min 2 kalikan dengan penyebut. Berarti min 2Y, min 2 kali min 1 plus 2, lebih kecil sama dengan 0. Berarti nanti nilainya adalah 3Y ditambahin 5 per Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya adalah, untuk yang pertama itu minus 5 per 3. Untuk yang kedua, untuk penyebutnya itu adalah 1, itu pembuat nolnya. Nah, di sini ada 2 faktor. Kalau 2 faktor berarti langsung saja nilai daripada Y-nya akan terletak di antara. Nah, hati-hati kalau misalkan di sini bawah 1 nggak boleh pakai tanda sama dengan, ya. Jelas bahwa min 5 per 3 itu lebih kecil daripada 1. Min 5 per 3 berasal dari atas atau pembilang, berarti boleh pakai tanda sama dengan. Sedangkan satunya enggak. Nah, berarti nilai Y-nya itu adalah di min 5 per 3 sampai dengan 1, mendekati ya, mendekati 1. Nah, berarti kalau misalkan untuk yang di sini, nih, gitu ya. Nah, berarti nilainya adalah, kita buat aja ini menjadi pendekatan yang paling bisa difaktorin. Kemanalah dia? Ke 21 ya. Karena 21 itu kan berarti, ya, atau berapa nih mau dibuat angkanya? Min 7, min 3. 7, 2, 14 mungkin ya. Karena kan dia 9. Oke, berarti nanti saya buat di sini 14 deh, yang lebih kecil dari dia gitu ya. Oke, 14. 7 kali 2 nih. Jadi kalau misalnya ditambahin 14. Nah, kalau itu, kalau 14, berarti kan nanti faktornya itu adalah si X dikurangin 2, kemudian X dikurangin sama 7. Gitu ya. Lebih besar daripada 0. Berarti kan dari sini adalah pembuat nolnya 2 sama 7. Lebih besar, berarti X lebih kecil 2, atau, dia pakai atau, X lebih besar daripada 7. Nah, dia lebih besar lagi dari 14 gitu. Berarti kita bisa perkirakan. Ya kan? Perkirakan saja, perkirakan bahwa nilainya di sini ya. Nilai daripada si X-nya, kalaulah misalnya di sini 2, kemudian di sini adalah 7 dan dia lebih besar sedikit, berarti di sinilah dia kira-kira. Dan di sini kira-kira. Benar ya? Ini adalah nilai daripada siapa? Si X. Karena dia nggak pas di 2 sama 7, kan dia 19,25. Oke, berarti nanti jadinya adalah lewat daripada 2 dan 7. Tapi tetap dia pakai atau. Nah, lalu nilai Y-nya di mana? Nah, berarti nilai Y-nya itu kan berarti di sini. Di minus 5 per 3 sampai dengan 2. Kalau ini bisa ya. Di sini dia kan berarti. Sini. Oke? Nah, kalau misalkan seperti ini sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah menjawab dalam bentuk penalaran. Jadinya gimana untuk soal yang nomor 3 sebelum dari saya? Menurut kalian jawabannya apa? Saya butuh responnya. A, B, C, atau D? A. Oke. Bisa dapat Y. Oke. Yaitu adalah si A. X lebih besar dari Y. Kenapa? Karena di sini ya. Sedangkan si Y-nya itu di sini gitu. Oke, hati-hati. Si X-nya itu bisa lebih besar daripada 7, tapi juga bisa lebih kecil daripada 2. Kan dia atau. Berarti dia bisa lebih besar daripada 7, bisa 8, 9, 10. Oke, tapi bisa juga dia lebih kecil daripada 2. Nah, berarti pada saat lebih kecil daripada 2, dia akan beririsan dengan ini. Ya kan? Karena lebih kecil daripada 2 itu bisa 1, bisa 0, bisa minus. Berarti kalau misalnya saya ambil X-nya itu adalah 0, dan saya ambil Y-nya itu juga 0, kan boleh-boleh saja. Boleh nggak? Tes. Kalau misalnya di sini X-nya 0, 0, 0 berarti tambah 19,25, berarti hasilnya 19,25. 19,25 lebih besar daripada 0, berarti nilainya benar.
Iya kan? Nilainya benar tuh pada saat X-nya 0. Pada saat Y-nya 0. Kalau pada saat Y-nya 0 berarti 3 per minus 1. 3 per minus 1 minus 3. Lebih kecil dari 2. Benar juga. Berarti benar. Berarti boleh dong X-nya 0, Y-nya 0. Boleh. Berarti kalau boleh berarti di sini X-nya sama dengan Y. Oke? Nah, kalau misalnya hubungannya ada banyak, bisa sama dengan, bisa lebih besar. Kalau lebih besar, bisa. Pada saat X-nya saya ambil misalnya adalah 10. Lalu kemudian Y-nya saya ambil 0. Pada saat X-nya adalah 10, berarti kan di sini jadinya adalah 100 dikurangkan dengan 90. Berarti jadinya adalah 10. 10 tambah 19,25, berarti 29,5. Maka pada saat X sama dengan 10 membuat pernyataannya menjadi benar. Ya kan? Y-nya juga benar. Berarti pada saat ini berarti X-nya itu lebih besar daripada Y. Oke, kalau ada banyak hubungannya seperti ini, Nak, maka nanti hubungan si X dan si Y itu tidak bisa ditentukan. Maksudnya adalah tidak bisa ditentukan secara pasti yang mana yang benar. Apakah sama dengan, ataukah lebih kecil, atau dia lebih besar, gitu ya. Pahami, hati-hati dengan opsi yang D. Gitu, karena dia bisa saja sama dengan, bisa lebih besar, bahkan bisa lebih kecil. Kalau misalnya X-nya saya ganti dengan negatif 5 misalnya, lalu Y-nya saya ganti dengan 0, kan jadinya X-nya lebih kecil daripada Y. Oke, thank you ya buat responnya, tapi hati-hati lagi untuk menentukan jawabannya. Next. Yuk, kalau yang kayak gini. Jika X-nya terletak di antara 0 sampai dengan 5, Y-nya min 4 sampai dengan 5, manakah dari angka berikut yang tidak termasuk? Hati-hati ya, katanya adalah yang tidak termasuk ke dalam himpunan nilai X kali Y. Oke? 25. Yang mana kira-kira? 25, Sir. Benar, mantap. Oke, siapa tadi yang ngejawab? Nurjana Lubis, Sir. Oke, Nurjana Lubis. Thank you, Nurjana. Ya, 25. Tahu ya alasannya? Ya, karena 25 itu kan 5 kali 5. 5 kali 5, kenapa rupanya? Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena Y-nya mendekati 5, tapi tidak akan pernah 5. Sedangkan X-nya boleh 5. Nah, tapi Y-nya yang nggak boleh 5, makanya tidak akan mungkin 25. Gitu. Nah, kalau misalnya 0 ya boleh saja karena Y-nya kan min 4 sampai dengan 5, berarti Y-nya boleh 0 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapapun boleh, maka hasilnya adalah 0. Karena sesuatu X dikalikan dengan Y yang nilainya 0, maka ini hasilnya adalah 0, itu boleh. Lalu kemudian min 12, oh min 12 boleh juga, yaitu pada saat kapan? Pada saat X-nya 3, Y-nya adalah minus 4, karena minus 4 kan boleh. Oke, nah kemudian ini A-nya minus 20. Minus 20 berarti pada saat X-nya itu 5, Y-nya adalah minus 4. Kan hasilnya adalah minus 20. Maka yang nggak mungkin itu adalah 25. Good, thank you Nurjana. Dan yang lain ya. Untuk nomor 5. Ini gimana? Ini pernah dikeluarkan di soal tes. Untuk yang versi terbaru karena dia pakai PQ membandingkan dua hal. Diketahui 1/5 lebih kecil daripada X per 15 dengan X adalah bilangan bulat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Saya pernah memberi cara cepat bagaimana cara menentukan hubungan kalau misalkan dia pecahannya adalah pecahan biasa. Gitu ya, misalnya kita mau tes misalnya 11 per 27 sama misalnya adalah 1 per 9. Ini sebenarnya hubungannya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Maka cara ngetesnya adalah ini dikali berarti 99, lalu ini dikali berarti jadinya adalah 27. 99 lebih besar daripada 27 berarti 11 per 27 lebih besar dari 1 per 9. Gitu ya cara ngetesnya. Yang paling mudah selain daripada menyamakan penyebut. Karena di matematik itu banyak caranya, bisa menyamakan penyebut, bisa juga dengan cara ini. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, itu kan artinya bahwa 1 kali 15 ya, berarti 15.
harus lebih kecil daripada 5X. Oke? Maka supaya pernyataan ini benar, apakah nilai X-nya boleh 3? Pertanyaan saya. Enggak, Sir. Tidak. Karena Tidak, kalau Sir. 3 kan jadinya sama dengan. Jadi pernyataannya kan salah. 15 sama dengan 15. Karena 5 kali 3. Berarti X-nya harus lebih besar atau lebih kecil daripada 3. Supaya pernyataan ini benar, Nak. Lebih besar, Sir. Lebih besar daripada 3. Benar, X-nya 4 misalnya. Berarti 4 itu kan berarti 20 ya. 15 lebih kecil dari 20. Gitu. Jadi dia harus lebih besar. Maka kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Karena Q-nya 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. P lebih besar daripada Q. Karena P-nya itu adalah si X. Nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah mendekati 3. Dan dia lebih besar. Oke, next. Kita buat untuk yang selanjutnya. Habis ya? Dah, kira-kira paham untuk permasalahan ini, untuk kasus ini? Paham, Sir. Paham ya? Oke, itu dia. Jangan lupa untuk menyelesaikan kuisnya. Lalu kemudian kalau misalnya ada rekapan, ya rekapan saya itu misalnya, oh saya sudah ngerjain, nggak apa-apa. Kalian bilang aja ke saya gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi anak CTF itu harus berani untuk ngomong. Kalau misalnya kalian benar, misalnya kalian sudah ngerjain, verifikasi saja ke saya. Mungkin saya lupa untuk memasukkannya, gitu ya. Jadi nggak usah takut. Oke? Nah, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Nak.